Halo, selamat pagi sahabat-sahabat petani vanili Indonesia dimanapun berada, anggota PPVI, pengurus, serta petani-petani binaannya dimanapun berada. Bertemu kembali pagi ini dengan saya, Rudi. Alhamdulillah di hari Jumat ini kita bisa berkomunikasi via online, via YouTube. Assalamualaikum. Nah, di pagi ini Rudi ingin menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana mempersiapkan kebun vanili yang baik. Pertama, ketika kita menanam dengan cara konvensional, yang perlu dilakukan pertama kali adalah menanam tajar. Seperti teman-teman lihat, tajar ini sudah tumbuh subur semua, sudah tertata dengan jarak tanam 175 kali 1 meter jarak tanamnya, ya. Jarak tanamnya sini 175 kali 1 meter. Dan ini sudah tumbuh semua. Nah, setelah tumbuh begini, biasanya minimal 6 bulan atau 4 bulan sebelum ditanam vanilinya, tajarnya ditanam dahulu sehingga keteduhannya akan terjamin. Apa yang perlu disiapkan setelah tanaman tegakan tumbuh? Yang kedua adalah pupuk kandang. Ini bisa dilihat, mulai di zoom, Pak. Ini bisa dilihat bahwa pupuk kandang sudah kita siapkan, ya, sudah kita siapkan semua. Dan ini tinggal nanti pengaturan keteduhannya. Yang kita tanam adalah pohon gamal, dan ini usia pohon gamal ya kurang lebih sudah 6 bulanan lebih kita siapkan. Sengaja kita menunggu musim hujan baru mau tanam vanili. Jadi jangan sampai rekan-rekan bertani kadang-kadang suka berkebunnya suka buru-buru, sekalian tanam tajar, sekalian tanam vanili, dan akhirnya banyak mengeluh kenapa vanili saya banyak yang kering, banyak yang busuk, banyak yang mati. Karena apa? Syarat untuk tanam vanilinya tidak terpenuhi. Apa syarat untuk tanam vanili? Pertama adalah keteduhan. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa tanaman vanili adalah sejenis anggrek hutan. Ada apa di hutan? Yang pertama pasti ada keteduhan. Nah, yang kita lakukan adalah mempersiapkan keteduhan dari awal dengan cara sebelum ditanam vanilinya minimal 4 sampai 6 bulan sudah ditanam tegakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan kompos. Sudah tadi kita lihat kan, mempersiapkan kompos. Nah, model yang kita lakukan sekarang ini adalah model yang terbaru, di mana kemarin-kemarin banyak petani yang mengeluh di musim kemarau banyak tanah atau lahan yang kering dan pecah-pecah yang mengakibatkan vanilinya mengkerut, mati dan kering. Nah, kita lakukan penanaman kompos, peletakan kompos. Tujuannya adalah kompos ini nanti sebagai pengikat kelembapan, di mana nanti tanah sekitarnya menjadi gembur dan itu akan mengikat kelembapan dan air tidak akan cepat pergi dari tanah ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga pasti syarat nanam vanili adalah mempersiapkan kelembapan. Otomatis akan tersiapkan kelembapan ketika tanamannya teduh, pohon tegakannya teduh, ada pupuk kompos dan ada bekas-bekas pemotongan bekas-bekas pemotongan tajar yang sudah kita potong untuk mengurangi keteduhan, akan menjaga kelembapan tanah. Ini tanah gembur, jadi gembur sekali. Ya, kita bisa lihat tanahnya gembur sekali dan ini disukain vanili. Nah, itu syarat pertama, syarat-syarat berkebun vanili. Jangan sampai nafsu duluan kita, yang sering terjadi keluhan-keluhan. Kita selalu nafsu, pengen cepat tumbuh, pengen cepat besar, tapi kita melupakan hak dan keinginan vanili itu sendiri. Dimana perlu diketahui lokasi ini berada di ketinggian sekitar 670-an mdpl dan saat ini saya ada di Bondowoso di kebun saya sendiri, dan ini adalah lahan yang keberapa Mas Arif yang kita tanam? 1, 2, 3, keempat. Lahan keempat yang kita tanam, dan ini
persiapan kontinuitas kebun vanili kita, walaupun tidak luas. Kita bisa lihat ke sana itu, walaupun tidak luas, ini adalah persiapan lahan yang keempat yang akan kita tanam. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai persiapan awal tanaman vanili tidak diabaikan oleh rekan-rekan, agar nanti ketika ditanam vanilinya tidak menjadi masalah ketika musim kemarau, ketika nanti ada busuk batang dan segala macam. Ya, jadi 3 hal yang perlu dipersiapkan dalam memulai perkebunan vanili. Yang pertama, siapkan dulu teduhan. Teduhan harus tertanam dahulu, minimal 4 bulan sampai 6 bulan sudah ditanam. Jadi sudah teduh seperti sekarang. Baru yang kedua adalah berikan pupuk kompos di bawah. Yang ketiga, siapkan kelembapan. Boleh kelembapan seperti model kayak gini, atau siapkan saluran air untuk menyiram. Nah, itu 3 hal itu yang harus diperhatikan untuk tahap awal berkebun vanili. Jangan lupa, kadang-kadang teman-teman ini memaksakan bahwa berkebunnya harus cepat, harus segera tumbuh, dan harus segera menghasilkan. Mari kita belajar berkebun itu ada tahap-tahapannya. Tanaman juga tumbuhnya juga ada tahap-tahapannya. Melalui dari benih, tumbuh lalu berproduksi, dan akan terus berproduksi. Mungkin itu sahabat-sahabat petani vanili Indonesia, persiapan video kali ini kita membicarakan tentang persiapan berkebun vanili. Berikutnya nanti akan kita buat bagaimana cara pembenihan atau penanaman vanili. Jayalah selalu petani vanili Indonesia. Mari berkebun dengan cara yang baik, dan mari sebarkan kebaikan agar seluruh petani vanili Indonesia tidak repot sendiri karena perbuatan sendiri yang nafsunya pengen cepat-cepat. Salam PPVI.